Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Terima kasih untuk selalu setia bersama-sama dengan saya di dalam pembelajaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Untuk kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan dengan satu tema saudara, yaitu waktu susah ingat Tuhan, waktu senang lupa Tuhan. Saudara, mari kita membaca Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua, satu ayat yang mudah sekali untuk kita hafalkan saudara ya. Mazmur 103 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah bertemu dengan seseorang yang berkata atau yang bertingkah laku saudaraku, waktu susah baik dan dekat dengan kita, tetapi waktu senang lupa sama kita. Saudara, sesungguhnya sikap seperti ini juga dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Waktu susah mereka banyak berdoa, mereka beribadah mencari Tuhan, mereka rajin di dalam persekutuan untuk meminta pertolongan Tuhan. Tetapi setelah mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Saudara, sikap seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Bagi mereka, Tuhan hanya sekedar sebagai penolong ketika dibutuhkan, bukan menjadi Tuhan atas hidup mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka ingin diberkati. Mereka ingin diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mau hidup menuruti Tuhan dan firman Tuhan. Satu pertanyaannya saudara untuk kita renungkan adalah, adakah orang-orang Kristen yang hidup seperti ini? Saudara, Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati kita agar kita mengakui dan memahami bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan menginginkan saudara, melalui berkat-berkat yang Ia telah berikan, yang telah kita terima, akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14, saudara, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya ketika mereka nanti memasuki tanah Kanaan, mereka sudah menikmati segala kelimpahan yang ada di tanah Kanaan, menikmati kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Mereka janganlah melupakan Tuhan. Karena itu kalau saudara membaca di dalam Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14, berkali-kali Tuhan mengingatkan supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mensyukuri dan menghargai berkat akan sangat terlihat sekali dan tercermin di dalam kehidupannya. Dia akan menyatakan bahwa semua yang ada pada dirinya,
Semua yang ia nikmati adalah karena anugerah Tuhan. Maka saudara, orang-orang seperti ini akan memuliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Bahkan orang-orang yang seperti ini, mereka akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mereka tidak akan menjadi sombong, mereka tidak akan menjadi tinggi hati, karena mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki adalah anugerah Tuhan. Saudaraku, jangan hanya mengejar berkat-berkatnya, tetapi mari kita mengejar Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan. Kita tidak hanya menginginkan berkat-berkatnya, tetapi kita juga ingin semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Saudara, jika kita berbuat demikian, di dalam kondisi dan situasi apapun yang saudara dan saya alami, kita akan tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Karena yang kita andalkan bukan berkatnya, bukan seberapa besar berkat yang kita terima yang kita andalkan, tetapi kita mengandalkan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Saudara, mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus selalu belajar. Setiap hari kita akan mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang mengingatkan kepada kami kembali Tuhan, supaya kami tidak lupa akan Engkau. Kami akan terus mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, yang setiap hari Engkau curahkan bagi kami, yang setiap hari Tuhan berikan kepada kami. Kebaikan-kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Kebaikan-kebaikan-Mu tidak bisa kami hitung dengan jumlah angka. Tuhan, kami memohon melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang akan terus ingat akan Tuhan. Bukan hanya ingat Tuhan pada waktu susah, tetapi pada waktu senang pun kami akan ingat akan Engkau. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikan-Nya. Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu hari ini hidup di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.